Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Tutumah dengan NIM 430102100031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dakwah Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas, dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Di Mojokerto juga telah ditemukannya ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk melalui Pontianak pada abad 18 di hulu Sungai Pawan. Kalimantan Barat ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah ditemukannya Masjid Gede di Kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat Gorontalo. Media dalam Islamisasi. Dalam buku Sejarah Indonesia Periode Islam juga dijelaskan media atau saluran-saluran dalam perkembangan Islam di Indonesia. Di antaranya ada perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, dan kesenian. Teori sejarah masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa teori lain, misalnya teori dari India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Masuknya agama Islam di Indonesia memiliki banyak teori karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Untuk itu, berikut saya berikan beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori India atau Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Dewes dan dikembangkan oleh Snow Burgonje dan kawan-kawan. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjo Suprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam di Indonesia adalah melalui India. Selanjutnya yang kedua ada teori Arab atau Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Yang ketiga ada teori Persia. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia atau yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain. Yang keempat, teori Cina. Teori bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang tahun 619 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. 9 wali ini memiliki keterkaitan erat baik berdasarkan ikatan darah ataupun hubungan guru dan murid. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa sejak awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di beberapa wilayah, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan, di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria, di Jawa Tengah, serta Cirebon. Saya di sini akan menyimpulkan dari materi di atas. Di Indonesia terkenal dengan penduduknya yang mayoritas memeluk agama Islam, budayanya, alamnya yang luas, dan hasil bumi yang cukup banyak.
Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlaku di seluruh Indonesia. Media Islamisasi yang dipakai ialah perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Lalu ada beberapa teori masuknya Islam di Indonesia antara lain teori India, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Wali Songo sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara, terutama di wilayah Jawa. Tokoh-tokoh Wali Songo yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.